Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elza Bertasalsabila, NIM 50 11 90 340, kelas 2J, jurusan Ekonomi Syariah dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Sultan Taha Saifuddin Jambi. Di sini saya akan menjawab pertanyaan UAS dari Pak Z. Pertanyaannya yaitu, yang pertama, dalam ilmu manajemen terdapat 4 tahap dasar planning atau perencanaan. Jelaskan. Tahap pertama, menetapkan tujuan atau serangkaian tujuan. Perencanaan dimulai dengan keputusan-keputusan tentang keinginan atau kebutuhan organisasi atau kelompok kerja tanpa rumusan tujuan yang jelas. Organisasi akan menggunakan sumber dayanya secara tidak efektif. Tahap kedua, merumuskan keadaan. Pemahaman akan sisi perusahaan sekarang dari tujuan yang hendak dicapai atau sumber daya yang tersedia untuk pencapaian tujuan adalah sangat penting. Karena tujuan dan rencana menyangkut waktu yang akan datang hanya setelah keadaan perusahaan saat ini dianalisa. Rencana dapat dirumuskan untuk menggambarkan rencana kegiatan lebih lanjut. Tahap kedua ini memerlukan informasi terutama keuangan dan data statistik yang didapatkan melalui komunikasi dalam organisasi. Tahap ketiga yaitu mengidentifikasi segala kemudahan dan hambatan. Segala kekuatan dan kelemahan serta kemudahan dan hambatan perlu diidentifikasikan untuk mengukur kemampuan organisasi dalam mencapai tujuan. Oleh karena itu, perlu diketahui faktor-faktor lingkungan intern dan ekstern yang dapat membantu organisasi mencapai tujuannya atau yang menimbulkan masalah. Walaupun sulit dilakukan, antisipasi keadaan, masalah dan kesempatan serta ancaman yang mungkin terjadi di waktu mendatang adalah bagian esensi dari proses perencanaan. Dan tahap yang terakhir yaitu mengembangkan rencana atau serangkaian kegiatan untuk pencapaian tujuan. Tahap terakhir dalam proses perencanaan meliputi pengembangan berbagai alternatif dalam proses pencapaian tujuan, penilaian alternatif tersebut, dan pemilihan alternatif terbaik di antar berbagai alternatif yang ada. Selanjutnya, pertanyaan kedua yaitu, ada beberapa teori tentang motivasi. Jelaskan. Yang pertama, teori hierarki Maslow. Teori hierarki ini dikemukakan oleh seorang psikolog yang bernama Abraham Maslow pada tahun 1943. Teori ini mengemukakan 5 kebutuhan hidup manusia berdasarkan hierarkinya, yaitu mulai dari kebutuhan yang mendasar hingga kebutuhan yang lebih tinggi. Teori ini kemudian dikenal dengan teori Maslow atau teori hierarki kebutuhan. Hierarki kelima kebutuhan tersebut diantaranya adalah, pertama, kebutuhan fisiologis, yaitu kebutuhan terhadap makanan, minuman, air, udara, pakaian, tempat tinggal, dan kebutuhan untuk bertahan hidup. Kebutuhan fisiologis merupakan kebutuhan yang paling mendasar. Yang kedua, kebutuhan keamanan, yaitu kebutuhan akan rasa aman dari kekerasan baik fisik maupun psikis seperti lingkungan yang aman, bebas polusi, perlindungan, keselamatan dan kesehatan kerja, serta bebas dari ancaman. Yang ketiga, kebutuhan sosial, yaitu kebutuhan untuk dicintai dan mencintai. Manusia merupakan makhluk sosial. Setiap orang yang hidup di dunia memerlukan keluarga dan teman. Selanjutnya, kebutuhan penghargaan. Maslow mengemukakan bahwa setelah memenuhi kebutuhan fisiologis, keamanan, dan sosial, orang tersebut berharap diakui oleh orang lain, memiliki reputasi dan percaya diri, serta dihargai oleh setiap orang. Yang terakhir yaitu kebutuhan aktualisasi diri. Kebutuhan ini merupakan kebutuhan tertinggi menurut Maslow.
Kebutuhan aktualisasi diri adalah kebutuhan atau keinginan seseorang untuk memenuhi ambisi pribadinya. Terus, nomor 2, teori E.R.G. Alderfer. Pada tahun 1969, Clayton Alderfer mempublikasikan artikel tentang kebutuhan manusia yang berjudul An Empirical Test of a New Theory of Human Need. Teori tersebut merupakan teori alternatif terhadap teori hierarki Maslow. Teori ini mengemukakan 3 kebutuhan manusia, yaitu yang pertama, kebutuhan eksistensi, yaitu kebutuhan akan pemenuhan faktor fisiologis dan materialistis termasuk kebutuhan akan rasa aman. Yang kedua, kebutuhan hubungan, yaitu kebutuhan untuk memiliki hubungan dengan orang lain. Yang ketiga, kebutuhan pertumbuhan, yaitu kebutuhan atau keinginan untuk bertumbuh dan mencapai potensi diri secara maksimal. Teori yang dikemukakan oleh Clayton Alderfer ini kemudian dikenal dengan teori E.R.G. Alderfer, yaitu singkatan dari existence, relatedness, dan growth. Yang ketiga, teori kebutuhan M.C. Sutherland, seorang psikolog Amerika Serikat yang bernama David M.C. Sutherland mengemukakan hubungan antara kebutuhan pencapaian, afiliasi, dan kekuasaan pada akhir 1940-an. Teori kebutuhan M.C. Sutherland diantaranya adalah: pertama, kebutuhan akan pencapaian, yang kedua, kebutuhan akan afiliasi, yang ketiga, kebutuhan akan kekuasaan. Yang teori keempat yaitu teori motivator Hygiene Herzberg. Frederick Herzberg adalah seorang psikolog Amerika Serikat yang mengemukakan teori motivator Hygiene Herzberg. Teori tersebut didapat dari penelitian terhadap 203 akuntan dan teknis di area Pittsburgh, Amerika Serikat. Dari hasil penelitian tersebut ditemukan 2 faktor yang berbeda, yaitu kepuasan dan ketidakpuasan dalam bekerja. Teori motivator Hygiene Herzberg juga dikenal dengan teori 2 faktor. Yang pertama yaitu kepuasan bekerja, yaitu faktor yang berkaitan dengan pengakuan, prestasi, tanggung jawab yang memberikan kepuasan positif. Faktor ini sering disebut juga dengan faktor motivator. Yang kedua, ketidakpuasan bekerja, yaitu faktor yang berkaitan dengan gaji, keamanan bekerja, dan lingkungan kerja yang seringkali memberikan ketidakpuasan. Faktor ini sering disebut dengan faktor hygiene. Teori yang kelima yaitu harapan Fromm. Seorang profesor Kanada yang bernama Victor Fromm pada tahun 1964 dalam bukunya berjudul Work and Motivation mengemukakan sebuah teori motivasi yang beranggapan bahwa orang-orang termotivasi untuk melakukan sesuatu karena menginginkan suatu hasil yang diharapkan. Teori tersebut kemudian dikenal dengan sebutan teori harapan atau ekspektansi teori. Terdapat 3 konsep teori harapan Fromm, yaitu: pertama, harapan, yaitu kepercayaan seseorang bahwa suatu usaha akan menghasilkan kinerja tertentu. Effort, usaha, ke performance, kinerja. Yang kedua yaitu instrumentali, yaitu kepercayaan seseorang bahwa suatu kinerja akan mendapatkan hasil tertentu. Performance, kinerja, ke outcome, hasil. Terus yang terakhir yaitu valensi, yaitu mengarah pada nilai positif dan negatif yang dirujuk oleh orang-orang terhadap sebuah hasil. Dan pertanyaan yang ketiga yaitu, akhir-akhir ini pemerintah di berbagai negara di dunia termasuk Indonesia sangat disibukkan dengan munculnya pandemi COVID-19 yang telah menimbulkan kerugian dalam segala bidang, dan berbagai upaya telah dilakukan dalam rangka menghentikan penularan wabah ini. Jika seandainya saudara adalah seorang kepala pemerintahan atau pemimpin di suatu daerah,
Motivasi apa yang bisa saudara berikan dan sampaikan kepada staf di lingkup organisasi kerja maupun kepada seluruh masyarakat dalam menghadapi kondisi seperti saat sekarang ini? Jelaskan dan ilustrasikan motivasi yang dimaksud. Yang pertama yaitu berlakukan skala untuk perusahaan. Terdapat 3 skala perusahaan yang dapat diberlakukan dalam menghadapi virus corona yang sesuai dengan perkembangan kasus positif di daerah terjangkit. Level 1 kasus positif 1 sampai 100 yaitu cuci tangan dengan benar, tetap di rumah jika merasa tidak enak badan, tidak ada perjalanan bisnis internasional, gunakan hand sanitizer secukupnya. Gunakan masker jika batuk atau bersin, pemberian vitamin kepada seluruh karyawan dan medical check up. Yang level 2 kasus positif 101 sampai 500, kurangi karyawan yang harus pergi ke kantor, kurangi perjalanan ke daerah terjangkit, komunikasikan dengan karyawan tentang kesehatan. Level 3 kasus positif 500 atau lebih. Karyawan wajib work from home, lakukan komunikasi dan arahan dengan jelas dan terarah. Tanyakan kondisi kesehatan karyawan dan imbau karyawan untuk tetap di rumah agar tidak bepergian dengan berbagai alasan kecuali jika benar-benar mendesak. Kebijakan work from home. Pilihan work from home menjadi pilihan yang umum bagi perusahaan. Opsi 1 ini memang menjadi relevan dalam menghadapi virus corona. Jika perusahaan kita belum memiliki kebijakan work from home, kita bisa mulai menerapkannya pada perusahaan. Mulailah dari beberapa tim untuk percobaan work from home, lalu mulai dengan skala yang lebih besar lagi, hingga akhirnya keseluruhan tim sudah dapat bekerja dari rumah. Selanjutnya yaitu kurangi atau hilangkan perjalanan. Hal ini berlaku untuk perjalanan domestik maupun internasional, karena pada dasarnya memang banyak karyawan yang bepergian entah karena konferensi atau melakukan penjualan. Sebaiknya kurangi perjalanan bisnis yang dilakukan oleh karyawan atau bahkan jangan dulu ada perjalanan. Hal ini juga berlaku bagi perjalanan pribadi karyawan, karena survei menyatakan bahwa 66% dari karyawan yang akan bepergian dengan alasan pribadi tidak akan membatalkan perjalanan mereka. Kita dapat menghimbau karyawan untuk memberitahu perusahaan jika akan tetap melakukan perjalanan. Terus perhatikan kesehatan karyawan. Entah kita sudah menggunakan strategi pemimpin untuk memperlakukan WFH atau perusahaan kita tidak bisa menerapkannya. Kita harus terus memperhatikan kesehatan karyawan kita. Terutama saat ini dukungan kesehatan perlu terus ada dimanapun karyawan berada. Siapkan 1 dokter khusus untuk menangani segala keluhan kesehatan terlebih jika ada yang menunjukkan gejala virus corona. Ini menunjukkan bahwa pemimpin perusahaan memang peduli dan akan membantu karyawan. Terus berikan panduan. Hal yang paling ditakutkan adalah tidak mengetahui apapun tentang virus corona itu sendiri. Berikan edukasi dan panduan kepada karyawan mengenai virus corona, baik untuk mencegah atau segera melaporkan jika sudah ada gejala atau kontak dengan orang yang sudah positif terkena virus corona. Ini akan meredakan kepanikan dan mencegah gangguan kesehatan mental karyawan. Misalnya, kita memberitahu bagaimana cara mencuci tangan yang baik, memberi hand sanitizer, membagikan informasi terbaru terkait virus corona di Indonesia, dan segala hal yang dapat disesuaikan dengan cara kerja perusahaan. Ini dapat dibagikan di email maupun media sosial. Terus ada jaga kebersihan lingkungan perusahaan. Jika perusahaan kita tidak bisa menerapkan WFH, pertahankan lingkungan kantor tetap bersih. Ketahui persediaan alat dan bahan untuk membersihkan kantor. Siapkan hand sanitizer di tempat yang karyawan banyak berlalu lalang. Berikan ventilasi udara yang baik bagi karyawan. Lakukan pengecekan secara berkala terhadap kebersihan lingkungan kantor minimal 1 kali dalam sehari. Lalu ada pelajari untuk kita sendiri. Kita sebagai salah satu bagian pemimpin perusahaan, banyak orang di perusahaan yang akan meminta saran dan jawaban atas situasi seperti ini. Terus ikuti perkembangan, polis pengetahuan dan ketahui pencegahan dan penyebarannya. Dengan begitu,
kita dapat dengan mudah memberi saran dan jawaban sesuai fakta di lapangan. Terus ada jadikan teknologi sebagai teman. Kita dapat menggunakan Google Hangouts untuk melakukan presentasi atau meeting. Komunikasi biasa dapat dilakukan melalui media sosial atau email. Dokumen dapat di-scan dan dikirim dengan mudah melalui smartphone. Selain itu, kita juga dapat menggunakan aplikasi payroll dan HR dalam mengontrol kehadiran karyawan, memberi tugas hingga perhitungan penggajian. Sediakan aplikasi ini untuk self-service bagi karyawan. Sekian jawaban dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.